Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Wah, ini agak jauh di sana ya, tapi saya percaya kita sama-sama ada dalam sukacita Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ide awalnya dari Tuhan. Amin. Setuju dengan saya? Jadi pernikahan atau perkawinan bukan hanya sekedar sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang kita rencanakan atau sesuatu yang mungkin dipaksakan karena mungkin sudah umur 30 gitu ya. Atau sudah umur kepala 4 tapi belum menikah. Sekali lagi, pernikahan bukan atau perkawinan bukan karena terpaksa, bukan karena keinginan kita semata, tetapi perkawinan atau pernikahan awalnya adalah ide daripada Tuhan. Kerinduan daripada Tuhan, karena ketika waktu itu Adam diciptakan dan Tuhan melihat tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Bahkan dikatakan penolong yang sepadan. Jadi tidak hanya sekedar penolong atau istri ataupun suami yang biasa-biasa, tetapi yang sepadan. Nah, sebelum hari ini terjadi gitu ya, ada konseling dan ada pengajaran tentang pernikahan. Jadi saya sekitar mungkin hampir 10 kali pertemuan dengan Gisel dan juga Ronald ya, bagaimana firman Tuhan katakan tentang pernikahan. Walaupun tidak jaminan kalau orang sudah ikut konseling pernikahan, maka pernikahannya atau perkawinannya akan baik-baik saja. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan atau bahkan hamba-hamba Tuhan perkawinannya sedang ada di ujung tanduk. Ya. Tapi saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita sama-sama mengandalkan Tuhan, maka kita percaya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Yang paling penting saya bilang ketika konseling pernikahan dan saya rangkum lagi di ibadah dalam pemberkatan ini, yang paling utama, yang pertama saya tulis di situ bahwa dalam satu perkawinan, satu hal yang penting suami istri harus punya komitmen. Kenapa? Karena kalau istri dan suami sudah tidak punya komitmen yang sama, maka ketika mereka berjalan akan gampang goyah. Ketika mereka berjalan akan gampang terpisahkan. Kenapa? Karena sama-sama sudah tidak punya komitmen yang kuat di dalamnya. Nah, firman Tuhan katakan Amos 3 ayat yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Makanya penting sekali bagi Gisel dan Ronald mengucapkan janji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan umatnya. Kenapa? Karena ketika dua orang berjanji, disitulah maka mereka akan bisa berjalan bersama-sama. Bayangkan kalau yang berjanji setia itu cuma Gisel saja, maka Ronald akan hidup sembarangan. Demikian juga kalau Ronald saja yang berjanji, maka Gisel akan gampang sekali meninggalkan. Tetapi kalau dua-duanya berjanji sama-sama berjalan, dikatakan berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Makanya ketika hari ini, Gisel dan Ronald akan mengucapkan janji nikah. Setelah itu mereka akan berjalan bersama-sama memasuki bahtera rumah tangga. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam satu pernikahan harus sama-sama memiliki komitmen yang sama. Dan saya percaya bukan hanya untuk Gisel dan Ronald saja, tapi kita juga boleh sama-sama belajar dan mungkin kita review ulang bagaimana perkawinan kita yang sudah mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, apakah komitmen itu masih kita pegang. Dan firman Tuhan dikatakan Pekotbah 4 ayat yang ke-12. Dua orang berpergian bersama dapat menangkis serangan. Dua orang berpergian bersama dapat menangkis serangan. Tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Itulah makanya firman Tuhan katakan tidak baik manusia sendiri saja. Makanya Ronald dan Gisel sama-sama berjanji berjalan bersama sehingga mereka tidak mudah dikalahkan. Kenapa? Karena ketika satunya lemah, satunya menguatkan. Ketika satunya goyah, satunya menguatkan. Bukan saling menyalahkan tetapi saling menguatkan. Dan ayat itu juga dikatakan bahwa 3 utas tali yang dijalin menjadi satu sulit diputuskan. Ada tingkatan dikatakan satu orang di situ mudah dikalahkan.
Dua orang berjalan bersama, berpergian bersama, dapat menangkis serangan. Tetapi 3 utas tali sulit diputuskan. Harusnya dalam pernikahan janji 2 orang itu ya cuma berdua. Kenapa kok di situ ditulis ada 3? 3 utas tali. Tidak bisa, tidak, kita harus melibatkan, atau yang lebih baik lagi minta Tuhan untuk melibatkan kita dalam rencananya. Minta Tuhan untuk melibatkan kita dalam rencananya di dalam pernikahan. Karena rencana pernikahan itu adalah rencana daripada Allah, daripada Tuhan. Sehingga ketika kita minta Tuhan, libatkan kami, keluarga kami dalam rencanamu. Maka ketika kita minta Tuhan libatkan untuk supaya keluarga kita ada dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan bawa keluarga kita terus naik, diberkati. Karena kita minta Tuhan untuk kita dilibatkan dalam rencananya. Tidak cukup hanya komitmen saja, tetapi di situ harus juga ada cinta, love. Karena harus, setiap pernikahan harus didasari oleh kasih. Yang paling utama yang mendasari kasih kita adalah Kristus, karena Allah adalah kasih. Jadi masing-masing, saya bilang pada Ronald dan Giselle, harus masing-masing mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan Yesus. Masing-masing harus mengalami Yesus Kristus itu sendiri sebagai sumber kasih. Kenapa? Karena kalau pribadi lepas pribadi, Ronald dan Giselle tidak mengalami Yesus sebagai sumber kasih yang sejati itu, suatu saat Ronald marah bisa meninggalkan karena tidak ada kasih yang sejati dalam hidupnya. Demikian juga Giselle, tetapi ketika ada kasih yang sejati yaitu Yesus Kristus itu sendiri, suatu saat mungkin kita ada rasa marah. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah mungkin belasan atau puluhan tahun tidak pernah berantem dengan pasangannya. Ayem-ayem aja, oh saya santai gitu. Saya percaya setiap kita mungkin ada cekcok sedikit ya. Itu bumbu-bumbu dalam rumah tangga, bukan membawa kita lebih jauh atau tambah jauh satu dengan yang lain, tapi boleh saling mengerti. Ketika ada kasih Kristus, ketika ada Yesus dalam hidup kita, maka kasih kita, mungkin sayang kita kepada suami atau istri itu terbatas karena kita manusia. Tetapi ketika kita memiliki Yesus, maka kasih yang ada dalam Kristus yang tidak pernah habis. Sama seperti ketika Yesus katakan kepada wanita Samaria, air yang engkau dapatkan dari aku itu tidak akan pernah habis. Ketika kita ada Yesus dalam hidup kita, kasih yang dalam hidup kita tidak akan pernah habis. Bahkan kita dimampukan Tuhan untuk mengasihi tidak hanya suami atau istri, bahkan anak, bahkan keluarga besar kita. Firman Tuhan katakan Efesus 5 ayat yang ke-33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi suami mengasihi istri bukan karena terpaksa, tetapi memang itu karena firman Tuhan yang mengatakan sehingga mengasihi istri adalah juga tanda bukti kita mengasihi Tuhan. Karena kita percaya akan firman-Nya. Demikian juga istri. Istri hendaklah menghormati suaminya. Bukan karena derajat wanita dan pria, tetapi semua karena kasih Kristus yang memampukan kita. Ada komitmen, ada cinta, lalu ada role. Role itu peran. Bagaimana suami berperan dan bagaimana istri berperan di dalam suatu rumah tangga. Firman Tuhan katakan di situ, tidak baik kalau manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi tugas istri atau peran istri yang paling utama adalah penolong bagi suaminya. Bukan penolong bos di kerjaannya. Bukan penolong bagi anaknya. Tapi suaminya. Begitu juga dengan suami, dikatakan suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi bagaimana suami berperan untuk bertanggung jawab atas keluarga, menjadi kepala. Bukan hanya kepala sebagai pemimpin rumah tangga, tetapi sebagai imam. Istri sebagai penolong, suami sebagai kepala rumah tangga yang menyelamatkan seperti Kristus menyelamatkan jemaat.
Jadi suami harus berani pasang badan. Ya. Amin Ronald. Apapun yang terjadi Ronald maju duluan gitu ya. Jangan ngumpet di balik Gisel ya. Yang terakhir dikatakan, saya tulis di sini, dua terakhir maaf. Ada komitmen, ada cinta, ada peran, dan yang ketiga ada kesetiaan, loyalty. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia siapakah menemukannya? Ketika masih pacaran, ketika masih pranikah mungkin baik karena ya baru pacaran, belum kelihatan aslinya. Tetapi firman Tuhan, waktu sudah menikah baru di situ terbukti firman Tuhan. Ya, yang baru menikah setahun mungkin masih oke. Yang sudah 10 tahun saya percaya juga masih oke pastinya ya. Masih setia. Kenapa? Karena tadi melibatkan Yesus dan mengundang Yesus dalam kehidupannya sehingga ada kesetiaan. Banyak orang nyebut baik hati tapi setia. Siapakah menemukannya? Saya percaya Gisel menemukan dalam pribadi Ronald juga menemukan dalam pribadi Gisel. Matius 19 ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, termaksud mertua. Jadi tidak boleh dipisahkan karena akhir-akhir ini bahaya. Ada banyak saran-saran yang menyesatkan, bahkan mertua atau orang tua menyarankan sudah ceraikan saja istrimu atau sudah ceraikan saja suamimu. Nah ini tidak boleh Bapak Ibu. Tapi semakin didorong untuk semakin setia di dalam keluarga juga di dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau ada masalah lari dulu ke Tuhan, bukan lari ke orang dulu. Berseru kepada Tuhan. Yang terakhir, build a prayer altar. Jadi membangun mesbah doa. Bagaimana pria dan wanita ketika mereka menikah, mereka minta dilibatkan Tuhan dalam rencananya Tuhan. Tidak bisa tidak, harus punya mesbah doa, harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kejadian 35 ayat yang ketiga, di sini Yakub berkata, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan telah menyertai aku di jalan yang ku tempuh. Jadi Yakub tahu betul ketika dia membangun mesbah, ketika dia berseru kepada Tuhan, mungkin masalahnya tidak bisa diselesaikan hari itu. Mungkin ketika dia berdoa mujizat tidak terjadi, tapi firman Allah katakan telah menjawab aku pada masa kesesakan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Tuhan akan menyertai kita di dalam kesesakan sehingga kita boleh melewatinya dan kita memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Gisel dan Ronald, pergumulan sungguhnya bukan waktu resepsi ini, tetapi setelah ini menjalani kehidupan bersama Tuhan di dalam keluarga. Firman Tuhan yang disampaikan biarlah itu boleh memberikan kita kekuatan dan pengertian untuk kita boleh berjalan di dalam Tuhan. Yang pertama harus ada komitmen. Cinta yaitu love, kasih yang daripada Tuhan. Lalu harus berperan sebagaimana mestinya. Sebagai penolong, sebagai kepala. Harus memiliki kesetiaan. Dan bangun mesbah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih. Mau selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam kuat di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami berkat Tuhan yang melimpah di dalam keluarga kami. Dan Tuhan memberkati baik Gisel dan Ronald, baik keluarga besar mereka. Dan biarlah Tuhan menjadi benteng yang teguh bagi setiap kami yang berlindung padamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.